Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali akan disuguhi santapan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Kita lebih dulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Berbunyi sebagai berikut. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian bunyinya. Saudaraku, hukum dunia, hukum negara bukan masalah mana yang benar, mana yang salah. Tetapi hukum negara itu adalah apa yang berlaku. Umpamanya tentang hukuman mati. Kalau membicarakan mana apa benar itu apa salah, sepanjang zaman itu akan tetap menjadi perdebatan. Tetapi sebahagian negara mengatakan tidak lagi memberlakukan hukuman mati. Tetapi sebahagian termasuk negara kita masih memberlakukannya. Itu sebabnya harus kita tahu bahwa hukum itu bukan masalah mana yang benar atau yang salah, tetapi mana yang berlaku. Tetapi hukum Tuhan itu adalah kebenaran mutlak yang harus diberlakukan dan dilakukan.
Karena itulah firman Tuhan memanggil kepada kita saat ini. Hiduplah dalam hukum Tuhan. Kalau dikatakan hidup dalam hukum Tuhan, harus kita sadari. Hukum dunia ini, hukum negara di semua bangsa, intinya adalah keadilan. Tetapi hukum Tuhan itu intinya bukan keadilan, tapi kasih. Itu yang berulang kali diterangkan oleh Yesus Kristus. Nah, implementasi dari kasih itulah dalam menghidupi hukum Tuhan itu. Sehingga dikatakan pertama di dalam firman ini, mengenai bahagian ini, harus adil dan harus jujur. Kalau dikatakan harus adil, yang pertama ditekankan di sini, adil artinya harus membela yang lemah. Itu keadilan. Keadilan kasih dalam hukum Tuhan. Membela yang lemah. Yang pertama disebut di sini, jangan memperkosa hak orang miskin. Harus membela orang miskin. Sebagaimana kita tahu, orang miskin itu sering menjadi korban permainan hukum. Apalagi orang miskin itu tidak mampu membela dirinya dengan membayar pembela. Memang di negara kita diwajibkan negara menyediakan pembela apabila orang itu tidak mampu menyediakannya. Tapi bisa kita tahu bagaimana efektifnya pembela yang bukan dia cari sendiri, tapi yang disediakan oleh negara. Itu sebabnya firman Tuhan sangat menekankan, jangan sampai memperkosa hak orang miskin, bahkan harus dibela. Apalagi hingga saat ini negara kita belum bisa melaksanakan undang-undang dasar kita itu. Undang-undang dasar 1945, khususnya pasal 33 dan pasal 34. Terutama yang sehubungan dengan ini, pasal 34 ayat 1 dan 2. Di dalam ayat 1 jelas dikatakan, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Dan di dalam pasal yang sama dalam ayat 2 dikatakan harus negara menyediakan jaminan sosial. Tetapi ini belum bisa sempurna dilaksanakan. Sangat banyak orang miskin masih terlantar. Sangat banyak anak jalanan yang terlantar. Sangat banyak saudara-saudara kita yang disabilitas yang terlantar di jalanan. Negara kita melalui pemerintah belum mampu melaksanakannya dengan sempurna. Supaya jangan itu selalu ada di setiap persimpangan jalan dan di berbagai tempat. Termasuk itu yang dikatakan firman Tuhan. Jangan memperkosa hak orang miskin. Haknya untuk dipelihara. Hak anak-anak terlantar dipelihara. Jangan perkosa. Kita harus mampu melaksanakannya.
Yang kedua, ditekankan di sini lemah karena status sosial. Yang pertama dikatakan status sosial orang asing. Dulu, di tengah-tengah bangsa itu kalau orang asing, pasti banyak kesulitan yang dihadapinya. Di negara kita sekarang, kalau menurut saya justru terlalu dimanjakan. Sehingga banyak orang asing yang mudah masuk ke Indonesia. Walaupun itu melanggar undang-undang atau aturan. Karena di dalam undang-undang tidak bisa ada tenaga kerja yang mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tenaga kerja Indonesia. Hanya diarahkan kepada yang ada keahliannya sambil alih teknologi. Tetapi sekarang itu banyak terlaksana dengan alasan investasi. Dan kalau kita berbicara mengenai wisatawan, selalu dihimbau kepada masyarakat kita supaya ramah. Artinya orang asing itu bahkan sudah dimanjakan. Oleh sebab itu mereka bukan orang lemah lagi karena orang asing. Tapi kita lihat orang-orang lemah karena status sosial. Umpamanya yang sering dikatakan dalam Alkitab, anak yatim dan janda. Harus kita sadari, pada masa itu di tengah-tengah bangsa Israel, kalau dia anak yatim, janda pasti menderita. Mengapa? Karena secara hukum mereka tidak bisa mengadukan perkaranya kepada pengadilan. Karena yang bisa berbicara di pengadilan hanya laki-laki yang sudah dewasa. Lagi pula, pasti menderita. Karena waktu itu orang mencari nafkah masih mengandalkan otot. Bagaimana mencangkul, membajak sawah, banyak yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Itu selalu dikatakan ya anak yatim dan janda. Itu sebabnya di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan itu, perhatikan itu para duda, enggak. Karena tidak ada dampak hukumnya kepada mereka kalau jadi duda. Tidak ada akibatnya dalam mencari nafkah mereka. Tapi dalam masa sekarang ini, sudah banyak janda yang bukan orang lemah. Tapi jangan karena itu jadi kita tidak memperhatikan. Dan tidak memperhatikan anak yatim. Harus kita bela. Namun, harus adil, tetapi harus jujur. Harus jujur. Karena keadilan kasih itu bukan keadilan yang buta. Apalagi keadilan yang membabi buta. Itu sebabnya pertama dikatakan dalam firman ini, dalam ayat 3, jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Sering kita dengar Tuhan memihak kepada orang lemah, kepada orang miskin. Memihak bagaimana? Tuhan memihak kepada orang yang benar-benar berserah diri kepadanya di dalam iman. Dan itu dikatakan firman Tuhan. Jangan memihak kepada seseorang karena dia miskin. Jangan. Secara hukum memihak karena dia benar. Saya analogikan dengan yang terjadi di seluruh dunia, terutama di negara kita.
sistem kuota antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan harus ada 30% pengurus partai perempuan. Harus ada 30% calon legislatif perempuan. Itu semua adalah peraturan yang tidak jujur. Karena sebenarnya yang benar, jangan pilih menjadi pengurus partai hanya karena dia laki-laki. Jangan pilih jadi pengurus partai hanya karena dia perempuan. Tapi pilih karena dia berkompeten untuk itu. Jangan pilih menjadi calon legislatif hanya karena dia laki-laki. Tapi jangan pilih dia jadi calon anggota legislatif hanya karena dia perempuan. Nggak bisa. Yang jujur, karena memang dia yang berkompeten untuk itu. Oleh sebab itu, harus jujur. Dan yang kedua, harus jujur. Tidak boleh berdusta. Apalagi karena dustanya di dalam perkara-perkara. Jadi ada orang yang tidak bersalah. Jadi ada orang yang benar dihukum, bahkan sampai dibunuh. Kenapa firman ini langsung berbicara mengenai yang dibunuh? Jangan berdusta supaya jangan karena dustamu orang dibunuh. Karena kalau sudah dibunuh, padahal nanti terbukti dia tidak bersalah dan dia yang benar, nggak bisa direhabilitasi. Orang usah dibunuh. Tetapi kalau dia dihukum, tetapi tidak dibunuh, kalau nanti diketahui dia tidak bersalah, dia orang benar, dia bisa direhabilitasi. Walaupun rehabilitasi di tengah-tengah negara kita ini belum begitu bagus. Pertama, seperti di Inggris, kalau ada yang dihukum pengadilan, padahal terbukti kemudian tidak benar, tidak ada kesalahannya, dia harus direhabilitasi. Dan yang merehabilitir harus negara melalui kepala negara, yaitu ratu. Kalau di negara kita itu ada yang seperti itu, udah diumumkan hakim aja bebas. Dan yang kedua, sebaiknya harus dihitung berapa kerugiannya. Umpamanya dia dihukum 5 tahun, dia sudah menjalani hukuman itu 2 tahun, padahal kemudian didapati dia tidak bersalah. Sebenarnya yang benar harus ditanya berapa pendapatannya 1 bulan. Dan kalau 1 bulan umpamanya 5 juta, berarti 1 tahun 60 juta. 2 tahun 120 juta. Itu harus dibayar negara. Dan bahkan kalau yang baik, karena itu termasuk juga nama baiknya, paling tidak harus 2 kali lipat dari situ dibayar oleh negara. Itu sebabnya harus kita perhatikan dan harus kita hidupi. Jangan berdusta, karena berdusta itu jadi terjadi kesalahan-kesalahan dalam hukum seperti itu. Jangan menjadi saksi dusta, sehingga dengan saksi dusta menjadi membelokkan perkara. Itu jelas dikatakan. Saksi dusta ini bisa sulit di tengah-tengah masyarakat Batak, karena sistem kekerabatan di masyarakat Batak, terutama ada istilah orang Batak
yang tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Makuling gomuder. Orang Batak itu darahnya berbunyi, tidak mengalir. Berbunyi. Jadi kalau ada seseorang berperkara, padahal jadi keluarganya yang menjadi saksi, yang melihat peristiwa itu, pasti keluarga-keluarga yang lain mengatakan, masa kamu harus mau menyatakan yang benar sehingga dia terhukum. Nah, sumakuling gomudarmu, masa darahmu yang berbunyi. Sehingga dia mau menjadi saksi dusta. Dan yang paling luar biasa, karena itu apabila itu terdapat di dalam gereja. Kalau umpamanya orang besar, orang kaya, pejabat mau di RPP, pasti banyak kedengaran mengatakan, ya nggak usahlah di RPP, ya, orang besar, orang terkenal. Itu termasuk saksi dusta. Apalagi itu di gereja memberi keterangan-keterangan yang tidak benar. Umpamanya, seorang pendeta mau memberi surat keterangan kepada seseorang menerangkan bahwa itu adalah anggota jemaatnya dan memberi surat pindah. Karena harus diakui dulu anggota jemaat sehingga bisa pindah. Dan kemudian supaya dia bisa pindah ke gereja HKIP di daerah lain, karena harus anggota HKIP yang bisa menduduki jabatan tertentu. Pendeta itu udah bersaksi dusta. Apalagi kalau itu perintah pimpinan. Apalagi itu perintah istri pimpinan. Nah, itu luar biasa. Itu sudah seperti Isabel. Isabel yang menyuruh 2 orang saksi dusta supaya Nabot mati. Kita yakin tidak ada lagi Isabel-Isabel yang baru apalagi di gereja. Tapi itu saksi dusta. Harus yang benar. Karena saksi dusta itu pasti menjadi kehancuran bagi hidup orang. Harus jujur. Jangan menyebarkan kabar bohong. Coba saudara-saudaraku, ribuan tahun sebelum Kristus, Tuhan sudah mengatakan itu. Jangan kabar berita bohong. Namun tidak pernah itu berhenti di dalam hidup manusia, bahkan di dalam hidup bangsa Allah. Bahkan itu berkembang seturut dengan perkembangan teknologi. Sehingga sekarang ini berkembang menjadi hoax. Itu sangat mempengaruhi kehidupan. Yang bisa membuat negara ke negara jadi berperang. Yang bisa membuat suami dan istri jadi cerai. Yang bisa membuat yang satu kampung jadi hancur persekutuannya. Hoax. Karena begitu hebat kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, sehingga kita semua selalu takut kalau kita buka HP kita, apa ini hoax atau tidak. Itu termasuk hoax mengenai surat berantai. Surat berantai itu jelas pekerjaan iblis. Itu bohong. Masa bisa kita terima? Kalau kita kirim 10, kita akan dapat keuntungan begini. Kalau tidak kita akan menerima celaka. Apa itu?
Yang celakanya, ada orang jemaat HKIP justru mengirim ke pendeta kepada saya. Di mana logikanya? Itu sebabnya saat ini harus menjadi pegangan hidup kita. Jangan ikut-ikutan melakukan hoax. Jangan ikut-ikutan menyebarkan surat berantai. Dan yang kemudian harus adil dan jujur. Oleh sebab itu harus ada jiwa menolong. Dikatakan di sini mengenai keledai. Tapi yang menjadi intinya, siapapun, musuhmu pun harus kau tolong. Kalau bisa. Walaupun masa sekarang ini kita harus hati-hati. Nah, ini yang dikatakan kearifan iman, kearifan keadilan. Karena bisa saja sekarang ini dibuat pura-pura mogok mobilnya. Sehingga kita berhenti mau menolong, padahal jadi ditodong kita. Kita mau menolong jadi ditodong. Harus. Makanya dalam hal itu harus tetap dikuasai oleh kasih Tuhan, oleh hukum Tuhan. Supaya kita jangan celaka sendiri. Yang kedua, saudara-saudaraku, hiduplah di dalam kasih. Harus di dalam hukum Tuhan. Harus berdiri teguh di dalam hukum itu. Tidak bisa digoncang atau dihanyutkan oleh apapun. Yang pertama dikatakan di dalam firman ini, agak sulit kita mengerti di bahasa Indonesia, turut-turut kebanyakan orang. Kalau di dalam bahasa Batak jelas, tahi torop, rencana kebanyakan orang. Jangan asal kita ikuti, terutama melakukan kejahatan. Gak bisa. Ini sulit di dalam kehidupan kita. Karena di dalam peribahasa orang Batak itu ada mengatakan, emena masa digagak ursa baina masa imaniula. Apa yang sudah menjadi kebiasaan orang, ya kita kerjakan aja. Walaupun itu kejahatan. Ada pernah di tengah-tengah negara kita ini, seorang pemimpin daerah yang sangat bagus, sangat baik, berprestasi, pembangunan, ekonomi menggeliat. Tapi tiba-tiba masyarakat kecewa termasuk saya sendiri. Karena beliau ditangkap, diberhentikan dari jabatannya, dipenjarakan. Kebetulan kami ketemu di suatu waktu. Saya mengatakan kepada beliau, Pak, saya sangat kecewa. Padahal Bapak sudah membuat banyak, sangat berkualitas, sangat baik. Tapi kenapa Bapak mau korupsi? Padahal yang Bapak korupsikan itu tidak ada artinya bagimu. Karena hartamu jauh lebih banyak dari situ. Dia katakan kepada saya, bagaimana Opung? Benar yang Opung katakan, saya tidak butuh itu. Tetapi ini Opung yang disebut korupsi bersama, korupsi berjemaah. Dari menteri hingga sampai pemerintah tingkat 2. Kalau kita tidak ikut melakukannya, kita juga takut akan risikonya, kita tersingkir. Betul, saya tidak membutuhkan itu. Nah, saya bilang, niatannya risikonya lebih besar karena diikuti. Daerah itu rugi. Bapak diberhentikan. Masyarakat kecewa.
sekiranya Bapak mau bertahan, tidak mengikut-ikut tahi torop, turut-turut kebanyakan, saya pikir justru sangat baik akibatnya. Nah, beginilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang tidak bisa. Apa boleh buat? Karena begitu semua orang. Kebanyakan orang. Ya terpaksa saya ikuti. Itu sama dengan anak-anak kecil. Atau anak-anak remaja. Dimarahi orang tuanya karena ikut tawuran. Kenapa ikut tawuran? Ya kan semua teman tawuran, masa nggak ikut? Nah, ini. Kalau sampai orang tua dihantui kehidupan yang seperti itu, betapa susahnya. Dan yang kedua di sini dikatakan, ini juga sulit. Dalam bahasa Batak dikatakan suara torop. Itu yang paling jelas. Ini turut-turut kebanyakan untuk ini. Tapi suara torop artinya apa? Perkataan, kesepakatan banyak orang. Khususnya perkataan. Karena sudah semua begitu, ya diikuti. Dan ini yang harus, terutama kita orang percaya, harus berusaha. Bagaimana demokrasi itu bukan hata torop. Demokrasi, demos kracein, rakyat yang memerintah. Dan di tengah-tengah negara kita ini, belum pernah tuntas kita rumuskan apa itu demokrasi Pancasila. Pada waktu Orde Lama dikatakan demokrasi Pancasila adalah demokrasi terpimpin. Nyatanya membawa kepada pemerintah yang otoriter. Pada Orde Baru, ada kelompok besar yang mengusulkan demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi proporsional. Nyatanya jadi mengakibatkan diktator mayoritas. Dan pada era reformasi, karena euforia reformasi, kita jadi kehilangan arah. Jadi ada demokrasi liberal. Bahkan saya sebut demokrasi kebablasan. Nah, oleh sebab itu kita harus semua masyarakat, terutama pemerintah, legislatif, harus berusaha supaya dirumuskan dulu itu. Supaya jangan jadi kerugian. Bahkan ada yang pernah mengatakan kepada saya, KKBP tidak akan jadi baik kalau tidak dirombak aturan-peraturannya. Karena gereja harus demokrasi. Wah, saya bilang, Pak, dengan lembut saya bilang, gak laku demokrasi di gereja. Di gereja adalah teokrasi. Allah Tritunggal itu yang memerintah. Secara organisasi kristokrasi. Karena Kristus adalah kepala gereja. Kalau kita mengikuti demokrasi dalam gereja, nanti jangan sampai kita menyalibkan Yesus lagi kedua kali. Itu hasil demokrasi. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan orang Batak ini sulit. Karena orang Batak mengatakan, ada ungkapannya, hata torop sabungan ni hata mamujung hata lalain. Kalau sudah banyak yang mengatakan begitu, itulah yang benar. Kalau hanya satu orang itu ucapan gila. Oh, itu harus kita rubah. Yang ketiga, berdiri teguh, jangan mau menerima suap. Karena suap itu adalah akibat kelabilan jiwa kita. Akibat kita tidak mampu hidup di dalam hukum Tuhan itu. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai suap. Karena mungkin saudara-saudara juga lebih tahu. Tetapi yang mau saya katakan, kalau sampai di gereja itu ikut, mau kemana gereja?
sebentar lagi HKIP akan melakukan sinode gudang. Semoga Tuhan menolong kita itu bisa terlaksana. Kalau ada orang menuju sinode gudang itu main money politik dengan menebar-nebarkan uang supaya terpilih, itu luar biasa. Itu lebih jahat dari suap di dunia ini. Dan kalau ada saudara-saudara saya yang melakukan itu sebelum ini, bertobatlah. Jangan sampai bawa dosamu itu sampai mati. Dan sekarang itu tidak bisa terlaksana. Kalau kita menjelek-jelekkan orang, itu juga suap. Kalau kita berjanji-janji, oh kalau aku jadi purs, kalau aku jadi sekjen, kalau aku jadi presiden, saya akan melakukan begini. Itu juga suap, suap janji. Jangan nanti jadi saudara yang terbeban. Semua menuntut janjinya. Atau itu juga sama dengan suap. Kalau pimpinan melakukan banyak hal supaya yang didukungnya yang terpilih, umpamanya dengan mempermainkan mutasi, gak kita tahu apa alasannya, yang pendeta resort dibikin jadi pendeta fungsional kalau dia tidak pendukungnya supaya jangan ikut ke sinode gudang. Kalau pimpinan mau mengeluarkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan aturan-peraturan, itu juga suap. Hanya supaya menggolkan. Tuhan mengatakan jangan. Itu dosa. Itu sebabnya firman Tuhan memanggil kita hidup. Hidup dalam hukum Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajar kami supaya hidup di dalam hukum-Mu. Supaya kami senantiasa adil dan jujur. Dan tidak mau melakukan hal-hal yang merupakan dusta dalam hidup kami. Apalagi jadi merugikan orang. Apalagi untuk membengkokkan hukum. Supaya kami senantiasa berdiri teguh di hukum-Mu. Supaya kami jangan hanyut oleh arus dunia ini. Supaya kami jangan menjadi orang yang berjiwa suap. Tolong kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang pernah melakukan itu, ampuni dosanya Tuhan. Tapi sadarkan mereka. Supaya sujud di hadapan-Mu. Memohon keampunan dosa. Dan supaya ke depan jangan ada yang seperti itu. Kasihani Tuhan, gereja-Mu. Engkau Tuhan yang mendirikan HKBP. Engkau yang selama ini di dalam kasih-Mu memeliharanya, makanya tidak hancur. Engkau Tuhan yang memiliki HKBP. Tolong Tuhan. Supaya bisa diselenggarakan sinode gudang dengan benar. Dan sinode gudang bukan kegiatan gereja sebagai organisasi dunia, tapi kegiatan gereja sebagai tubuh Kristus. Selamatkan gereja-Mu Tuhan. Pulihkan gereja-Mu. Selamatkan juga bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan. Jangan biarkan bangsa kami ini jatuh kepada resesi ekonomi. Karena kalau itu terjadi, toh kami masyarakat kecil Tuhan yang paling menderita. Tolong Tuhan.
supaya kami masih bisa menikmati hidup kami sebagai insan bangsa ini, sebagai warga negara ini, tetapi terutama menikmati hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, dengarkan kami Bapa. Amin.